Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dari tim Raja Wali Nusantara. Tim Raja Wali Nusantara ini ketuanya itu, sekretarisnya itu, bendaharanya itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan lah ya. Pada kesempatan kemarin saya mengupas sedikit tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sebagaimana yang disampaikan pada bagian 1 kemarin, bukanlah makna kehancuran, tetapi kiamat itu adalah akhir dari sebuah periode. Sementara waktu akan terus berjalan dan bumi akan terus seperti apa adanya. Jadi sekali lagi, dalam pandangan saya, kiamat itu bukanlah suatu kehancuran alam semesta, tapi kiamat adalah kebangkitan agama tauhid dan berakhirnya satu zaman periode tertentu menuju ke zaman baru, yaitu zaman kebangkitan agama tauhid. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang batalnya Nabi Isa turun ke bumi. Tanda-tanda besar kiamat itu beberapa diantaranya adalah, atau tanda-tanda besar akhir zaman itu diantaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian terbentuknya pasukan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Itu ada rangkaiannya sebagaimana yang disampaikan oleh para kiai, para ulama seperti itu. Jadi nanti seperti yang disampaikan para ulama, para kiai, pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu akan meluluhlantahkan bumi. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam sebuah danau, maka danau itu akan habis airnya. Jadi karakter dari Ya'juj dan Ma'juj ini adalah perusak, penghisap. Maksudnya perusak bumi dan penghisap segala sesuatu sumber daya bumi. Sedangkan Dajjal karakternya adalah karakter keimanan. Jadi yang mau merubah haluan keimanan ke Dajjal, maka akan diselamatkan oleh Dajjal. Jadi Dajjal mengaku sebagai Al-Masih. Makanya dalam sholat kita selalu mengucapkan wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Di situ maksudnya. Nah, nanti pasukan Dajjal dan pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini akan dihadapi oleh pasukan Imam Al-Mahdi yang dibantu oleh Nabi Isa. Jadi posisinya di sini Nabi Isa membackup Imam Mahdi. Itu yang saya terima selama ini. Penuturan seperti itu yang saya terima selama ini dari para ulama atau para kiai. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan merupakan pasukan yang sangat ganas dan kemudian dipenjarakan oleh Iskandar Zulkarnain di sebuah tempat. Dan mereka dikabarkan akan keluar pada akhir zaman.
jika kita melihat situasi saat ini, mungkin nggak sosok-sosok yang sangat seram, pasukan yang sangat ganas tiba-tiba muncul dari sebuah gunung dan sebuah bukit, kemudian merusak semua umat manusia atau makhluk yang ada di bumi, merusak sumber daya yang ada di bumi. Mungkin nggak ada makhluk seperti itu saat ini. Maka dalam pikiran saya tidak mungkin Ya'juj dan Ma'juj itu keluar secara fisik dalam bentuk mereka yang asli dan menakutkan kemudian merusak bumi. Tidak mungkin. Kalau begitu berarti kabar dari Rasul bohong bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Menurut saya tidak bohong, tetapi polanya yang berubah. Pola yang dimaksud adalah Ya'juj dan Ma'juj ini sudah keluar, tetapi dalam bentuk metafisik atau dalam bentuk energi. Mereka merusak dan masuk ke sebuah bangsa yang karakternya sama seperti Ya'juj dan Ma'juj, yaitu merusak dan menghisap seluruh sumber daya alam di bumi. Silakan kalian cari tahu bangsa mana yang seperti itu. Yang kedua, Dajjal. Dikabarkan Dajjal pun pada akhir zaman akan keluar dan memaksa manusia, memaksa orang yang beriman agar mengimani Dajjal sebagai juru selamat palsu. Dengan sosok Dajjal mata satu, gagah, maksudnya tinggi gede dan sebagainya, kemudian mengelilingi dunia, masuk ke semua tempat kecuali Haramain atau Mekah dan Madinah. Jadi kalau karakter Ya'juj dan Ma'juj adalah merusak dan menghisap sumber daya alam, merusak bumi, kalau karakter Dajjal itu adalah menyimpangkan atau membuat kita berpaling, memalingkan kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Dajjal akan keluar seperti sosok yang tergambar dalam video atau dalam pemaparan sebelumnya? Saya berani berkeyakinan bahwasanya Dajjal tidak akan keluar seperti sosok itu. Dajjal sudah keluar, tetapi dalam bentuk energi yang lain. Jadi Dajjal keluar masuk dalam karakteristik uang. Sekarang boleh dilihat, kebanyakan manusia, tidak semua, saya katakan kebanyakan, itu sudah menciptakan Tuhannya yang baru. Tujuan hidupnya ke Tuhan yang baru, cara hidupnya dengan Tuhan yang baru. Seolah-olah uang ini adalah segala-galanya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dirubah menjadi inna uangi raji'un. Dari uang untuk uang. Sehingga karakteristik orang sekarang sebagiannya itu menjadikan uang sebagai alat sekaligus tujuan dan segala-galanya. Bahkan tidak heran jika gara-gara uang tali silaturahmi putus. Jika gara-gara uang pembunuhan merajalela di mana-mana. Hanya untuk mendapatkan uang, tega membunuh. Bahkan membunuh ibunya sendiri, bahkan membunuh anaknya sendiri, bahkan membunuh bapaknya sendiri,
kakeknya sendiri. Apakah itu ciri-ciri Dajjal? Saya katakan iya. Dajjal energinya sudah merasuk menjadi bentuk uang. Yang ketiga, apakah Nabi Isa akan turun? Kabar dari para ulama atau dari Rasul, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Isa itu akan turun ke bumi, dan turunnya itu di Aleppo, di dekat Masjid Menara Putih. Oke, sekarang begini. Seandainya kita sedang duduk atau sedang ngobrol atau sedang bercengkrama bersilaturahmi dengan saudara, tiba-tiba ada orang datang, celeb, dan kemudian dia mengaku sebagai Nabi Isa, atau janganlah Nabi Isa, mengaku sebagai orang tua kita yang sudah meninggal, nenek moyang kita, bahwa dia adalah nenek moyang dari jauh, yang sudah jauh, yang sudah meninggal dan hidup kembali. Apa yang akan kita lakukan? Dalam benak saya, yang akan kita lakukan pertama adalah minimal lari dan lapor polisi. Nah, sekarang Nabi Isa turun di dekat Masjid Menara Putih. Kemungkinannya dua. Kemungkinan negatif, Nabi Isa akan diburu dan dianggap sebagai pembohong. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan tidak diburu, tapi dia akan jelas diyakini oleh umatnya bahwa Nabi Isa memang benar-benar Tuhan, karena dia mampu menjelajahi waktu, pergi ke langit dan kembali ke bumi sesuai dengan yang dinubuahkan. Berbahaya. Yang ketiga, jika Nabi Isa jadi turun, dia akan tidak memiliki kewarganegaraan. Kita semua tahu bahwa sekarang ini semua online, digital. Bisa dilacak siapa anaknya, dari siapa ibunya, siapa nomor KTP, segala macam. Kalau Nabi Isa tiba-tiba turun dan mengaku sebagai Nabi Isa, kemudian dicemooh, kalau negatifnya dicemooh dan dilaporkan ke pihak kepolisian atau ke pihak yang berwajib, kemudian pihak yang berwajib melakukan pendataan, siapa kamu, dari mana, kemudian Nabi Isa mengatakan bahwa saya Nabi Isa, itu akan sangat berbahaya. Orang yang menunggunya kemungkinan akan menuhankan kembali dia, dan orang yang membencinya kemungkinan akan membunuhnya. Dan pihak berwajib kemungkinan akan memenjarakannya, karena orang ini nggak punya kewarganegaraan. Dan pihak berwajib tidak akan begitu saja percaya. Jadi menurut saya, menurut pemikiran sederhana saya, peluang Nabi Isa turun lagi ke bumi ini sudah tidak ada. Wah, kalau begitu kabar yang diberikan oleh Rasul, yang saya dengar dari para ulama bahwa Rasul juga mengabarkan begitu, bohong dong. Bisa jadi memang waktu itu Nabi menerima kabar dari Allah, memang begitu rencananya. Tetapi seiring perkembangan waktu, kemudian bisa saja Allah merubah takdir itu. Allah berhak untuk apapun, menurunkan dan tidak menurunkan Nabi Isa, Allah berhak. Jangankan menurunkan, menghancurkan, menciptakan, Allah berhak. Jadi kita tidak bisa terjebak pada
satu hal yang katakanlah begitu, harus begitu, belum tentu begitu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, tapi dalam bentuk energi metafisik. Mereka merasuki ke sebuah bangsa yang sangat serakah. Dajjal juga sudah keluar dan menjadi energi dalam mata uang atau uang. Dan yang ketiga, Nabi Isa yang diramalkan akan turun batal. Sehingga kalau menurut saya, karena Ya'juj dan Ma'juj sudah jelas keluar, Dajjal sudah jelas lepas, dan Nabi Isa sudah batal turun. Jadi bukan dipending tapi batal. Maka nubuah tentang akhir zaman ini sudah tercukupi. Kita sudah masuk ke dalam zaman baru, yaitu zaman kebangkitan agama tauhid. Jelas maksudnya ya. Jadi tidak perlu lagi menunggu Nabi Isa, tidak perlu lagi menunggu Ya'juj dan Ma'juj, tidak perlu lagi menunggu Dajjal. Lebih baik kita perkuat akidah, perkuat tauhid kita kepada Allah. Maka kebangkitan yang sedang ditunggu ini sudah di depan mata. Ini bagian kedua ini tentang hari kiamat, cukupkan sekian dulu. Nanti bagian ketiga kita akan membahas bagaimana sebenarnya agama tauhid ini akan ditegakkan dengan batalnya Nabi Isa, termasuk apakah Imam Mahdi itu sudah ada. Nanti kita bahas di bagian ketiga. Terima kasih.